Jadi kembali kepada substansi, apa yang seharusnya dilakukan terhadap pertama rekomendasi-rekomendasi penting terhadap amandemen itu kemana sebetulnya? Ya, kita mesti punya konsensus nasional Ya. karena sudah jelas bahwa 4 amandemen yang dilakukan itu tidak sah. Gitu loh. Dan kita tahu keterlibatan asing dalam hal ini National Democratic Institute. Ya. Ya, bisa bayangkan MPR periode 19-2004 itu dilantik September, tapi Oktober draft amandemen sudah ada gitu. Artinya itu kan pihak lain sudah menyiapkan itu. Ya kan? Ya. Dan banyak anggota MPR yang nggak tahu loh kok tiba-tiba berubah gitu kan. Ya. Ada usulan, sementara partai-partainya tidak pernah membicarakan perubahan undang-undang dasar. Karena cuma ada 2 partai yang waktu itu mengusulkan, itu Partai Uni Demokrasi Indonesia dan Partai Amanat Nasional gitu kan. Yang masuk parlemen Partai Amanat Nasional, partai yang lain nggak pernah usulan gitu loh. Ya. Bahkan fraksi ABRI pun tidak pernah membuat rapim seperti biasanya memutuskan perubahan. Ini kan ada pengkhianatan sebetulnya. Ya. Proses amandemennya itu bagaimana, Dr. Jul? Membayangkan itu kalau ada amandemen kan nanti ada yang bonceng seperti yang saya katakan tadi, masa jabatan presiden tidak dibatasi. Itu misalnya Pak Jokowi juga bisa maju lagi sebagai presiden, Bu Mega, Pak SBY juga bisa maju gitu loh. Gimana ini? Saya kira rakyat sudah cerdas lah, rakyat sudah hampir 20 tahun lebih dibohongin dengan para partai politik yang oligarki itu. Kan kita sudah tahu korbannya kayak gini. Mengambil keputusan aja sudah tidak bisa lagi untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan mereka gitu kan. Dan semua itu untuk kepentingan oligarki itu, termasuk masalah pandemi ini kan. Jadi bisnis gitu kan, vaksin dibeli dulu, dipaksakan sekarang ini, dan saya kira tidak mampu itu vaksinasi dengan sekian jumlah ratusan juta penduduk, itu tidak akan mampu. Itu tadi, karena niatnya bukan menyelamatkan bangsa tapi berbisnis untuk membiayai partai-partai dan kekuasaan. Waduh. Saya kira itu. Nah, indikasinya sudah sampai sejauh itu ya, Dok ya? Iyalah, kita lihat kan faktanya jelas itu. Kalau mau fakta tertulisnya ya kita punya data-data lengkap. Saya punya buku yang ditulis oleh Giat Wahyudi, seorang wartawan dari DPR MPR itu. Bagaimana sidang-sidang itu tidak quorum, dipaksakan gitu. Ada sidang yang jam 11 malam tentang pencabutan pasal 6 bahwa presiden dan wakil presiden harus orang-orang Indonesia asli, itu juga dicabut jam 11 malam. Ya. Ketika quorum tidak tercapai gitu loh. Ya. Saya ada buktinya semua. Ya. Kembali kepada landasan tadi itu, tuntutan Dr. Jul kenapa harus kembali ke Undang-Undang 45 asli itu apa sebetulnya? Intinya itu apa? Di mana itu? Ya, ini kan karya agung para pendiri bangsa. Itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Mulai proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu satu rangkaian karya agung yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar yang saya sebut palsu ini, tidak koheren dengan Pancasila gitu. Satu contoh misalnya tentang pemilihan presiden langsung. Itu sudah melanggar sila keempat, belum yang lain. Gitu kan? Ya. Kalau saya urai satu-satu ya semuanya melanggar Pancasila. Tentang keadilan sosial misalnya itu kan jelas. Ya kan? Sekarang kan tanah-tanah dikuasai oleh berapa juta hektar, dikuasai oleh sekian perusahaan gitu. Sementara petani kita tidak punya alat produksi. Itu kan satu contoh-contoh yang nyata gitu loh. Ya kan? Jadi tuntutan di pengadilan itu mengarah kepada apa sebetulnya, Dok? Sehingga sampai sekarang sepertinya berjalan lambat gitu. Apa yang Dr. Jul tuntut sebetulnya di pengadilan itu, dan siapa saja? Ya, kita menuntut kembalinya gini, kalau memang konstitusi kita ini konstitusi baru yang tidak sama, ya harusnya mereka tidak pakai nama Undang-Undang Dasar 45 dong, gitu kan? Ya. Karena jelas sebelum amandemen itu ada 18 organisasi non pemerintah itu membentuk koalisi.
koalisi ornop untuk konstitusi baru. Artinya mereka punya niat untuk merubah konstitusi. Cuma mereka nggak jantan gitu loh. Dulu kita pernah berubah pakai undang-undang dasar sementara, pakai undang-undang dasar RIS. Tapi mereka pakai nama, bukan 45 gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Saya kira kalau mereka tidak pakai nama undang-undang dasar 45, TNI Polri pasti tidak terima karena sumpah prajuritnya itu setia pada Pancasila dan undang-undang dasar 45 gitu. Saya kira ini tidak jantan mereka itu. Buktinya ketika saya menuntut ini tidak ada yang protes tuh ahli-ahli tata negara. Ya kan? Berarti sebenarnya mereka memahami bahwa memang terjadi kudeta konstitusi. Tapi mereka diam aja bahkan menikmati gitu. Kalau proses hukum sudah dilewati. Terakhir saya mau memperjelas lagi soal, kan nanti kalau kembali ke Undang-Undang 45 harus ada amandemen. Amandemen kelima ini kekuatannya sampai sejauh mana ini kira-kira Dr. Jul? Semuanya tergantung rakyat, karena rakyat yang punya kedaulatan gitu kan. Tidak bisa lagi, rakyat sudah sadar sekarang bahwa selama ini sudah dikuasai oleh partai-partai. Demokrasi abal-abal itu. Satu contoh, untuk memajukan calon wali kota saja ketua umum partai yang menentukan. Ya kan? Calon dari bawah dipatahkan oleh ketua umum partai. Demokrasi macam apa itu? Ya kan? Presiden juga begitu. Karena presidensial threshold itu kan untuk supaya calon dari partai yang berkuasa itu bisa maju. Gitu loh. Jadi perjuangannya terus ya, secara hukum kelihatannya bagaimana? Apakah Dr. Jul akan memenangkan tuntutan itu kelihatannya atau bagaimana itu? Ya saya namanya perjuangan tetap harus kita jalankan lah, perkara hasil nanti kita lihat di akhirnya kan. Oh gitu. Kalau saya berhenti kan iya dong. Jadi kan gitu. Sudah sampai proses ke tahap apa ini, putusan atau masih jauh kira-kira sidang-sidang? Sudah sampai di pengadilan tinggi kan, sudah sampai banding dan memori banding saya sudah ditanggapi dengan kontra memori banding.